Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Lisa Elmayang dengan NIM 2314010325. Baik, di sini Ananda akan mencoba untuk menjelaskan terkait Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui sebab-sebab atau asbabun nuzul dari Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 ini. Nah, surah An-Naml termasuk surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, ayat 17 sampai 19 ini tidak memiliki asbabun nuzul khusus karena ia merupakan kisah naratif dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan bukan respon atas peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad secara langsung. Kemudian, ayat ini adalah bagian dari kisah hikmah dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberi mukjizat oleh Allah untuk memahami bahasa binatang, memimpin pasukan dari berbagai makhluk, dan tetap rendah hati serta bersyukur. Di mana ayat 17 mempunyai arti yaitu dan dikumpulkan untuk Sulaiman bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dalam baris-barisan. Di ayat 18, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Di ayat 19, artinya, maka dia, Sulaiman, tersenyum, tertawa karena mendengar perkataan semut-semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan untuk mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Kemudian kita masuk kepada konsep pendidikan dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Nah, dari ketiga ayat tersebut terdapatlah beberapa nilai dan konsep pendidikan penting. Antara lain, yang pertama kita ambil poinnya, yaitu pendidikan kepemimpinan. Nah, dari kisah tadi, Nabi Sulaiman memimpin pasukan dari jin, manusia, dan burung untuk mengajarkan pentingnya organisasi, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang adil dan bijak. Kemudian, pada arti menunjukkan pasukannya yang diatur dalam barisan, yang dimana dalam kata Arabnya, fahum yuro'un. Nah, diindikasikan pentingnya disiplin dan sistematika. Yang kedua, pendidikan ekologis dan kecerdasan emosional. Nah, semut memperingatkan kaumnya agar tidak celaka. Itu menunjukkan kesadaran lingkungan dan kerjasama sosial. Kemudian yang ketiga, adanya pendidikan bahasa dan komunikasi. Nah, di sini Nabi Sulaiman memahami bahasa semut. Nah, ini menekankan pentingnya kemampuan komunikasi lintas makhluk dan membuka pandangan bahwa ilmu bisa mencakup berbagai bidang, bahkan hal-hal luar biasa. Dan ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Yang keempat, pendidikan akhlak dan rasa syukur. Di sini Nabi Sulaiman tidak sombong walau diberi kekuasaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, justru ia tersenyum dan berdoa dengan rendah hati. Nah, di dalam doa tersebut mencerminkan pendidikan akhlak mulia, yaitu syukur, amal soleh, dan harapan menjadi hamba yang baik. Yang kelima, pendidikan spiritual dan doa, di mana Nabi Sulaiman langsung berdoa saat menyaksikan hal yang mengharukan, kemudian menunjukkan bahwa pendidikan spiritual atau takwa dan hubungan dengan Allah adalah inti karakter seorang pemimpin dan ilmuwan. Mungkin cukup sekian yang dapat Ananda sampaikan dari poin Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Jika ada kesalahan, ilal liqa, ma'assalama, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.